Lantaran kalian ngucap ya si Wang Uzak iya. Lantaran kalian ngucap ya si ngangkarangan tanah ya si talifan ternyata ibu itu pahunsa. Barangan normal. Mau bain ya kak. Oh. Atau sedang dia. Pas ada patun mangka ya ikut sedapo. Kalau kita bicara tentang sosok Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa beliau menulis, kenapa beliau juga banyak melahirkan karya, itu memang didasari dari orang tuanya sebagai penghulu di pemerintahan Hindia Belanda, yang pada posisi kelahirannya Syekh Nawawi sendiri itu di fase transisi. Masa kecil remaja itu di transisi antara kesultanan dengan pemerintahan Hindia Belanda kolonialis, sehingga mungkin ada doktrin dari orang tua untuk melakukan bagaimana cara melakukan perlawanan secara intelektual, sehingga beliau kemudian dituntut untuk bisa memahami unsur-unsur keilmuan yang representatif untuk di masyarakat, khususnya di Banten, karena beliau lahir di tahun 1813, ada yang menyebut juga 1815. Artinya di periode itu adalah pemerintahan Kesultanan Banten ini dalam posisi fase yang sudah diambang kehancuran. Nah, di fase itulah sosok orang tuanya sebagai penghulu yang ditempatkan di wilayah Tanara. Nah, sementara Tanara kondisi secara teritorial itu masih di wilayah Kesultanan Banten Tengah. Nah, pusat Tanara itu dijadikan sebagai wilayah di mana tempat edukasi Kesultanan Banten Tengah itu di wilayah Tanara. Sementara yang sekarang disebut Desa Tanara itu wilayah administrasinya. Tapi dulu sampai ke Lempuyang, terus sampai ke Laban, terus sampai ke ini, itu posisi disebut juga dalam satu kawasan Tanara. Karya beliau ini tingkat pembacanya itu sangat puas di seluruh dunia, dan juga bahkan karya-karya beliau disimpan di berbagai perpustakaan untuk bahan kajian para orientalis maupun para murid-murid orientalis, sehingga ya karya beliau itu ya ada dikonsumsi, dibaca oleh kalangan pesantren, madrasah, ya perguruan tinggi, dan juga perguruan tinggi yang ada di barat. Kajian oleh orang muslim untuk tujuan ilmiah, untuk tujuan memantapkan keyakinan, dan sekaligus juga melestarikan ajaran agama. Tapi juga ada memang hanya untuk melulu tujuan ilmiah, seperti di perguruan tinggi di barat. Nah, kehebatan beliau itu ya tentu saja disampaikan oleh orang dari generasi ke generasi, baik secara lisan, misalnya dengan cerita-cerita yang berkembang di pesantren-pesantren, maupun di dunia akademik. Misal kalau di dunia akademik di barat, karya tulis singkat yang memuat profil akademik Syekh Nawawi itu Ensiklopedia Islam pada masa Perang Dunia Pertama, ditulis oleh orang Jerman, ditulis dalam bahasa Jerman, dan tulisan laman entry tentang Syekh Nawawi di Ensiklopedia Islam periode pertama ini
ditulis oleh orientalis ternama Jerman Karl Brockholman, dan setelah itu orang banyak melihat tentang prestasi dan pencapaian akademis Syekh Nawawi. Ya niki mah cerita saya orang tua kan. Jadi Kiai Nawawi almarhum diundang ulama Mesir karena karangan kuat mereka dademda. Nen sing dadat kayak dia hon. Wana wong telu Ki Abdul Karim. Dia hon kini wae barang tekang gidah ning kapal. Ki Abdul Karim iku boten men. Iki mana semite kan? Capek yai Nawaikun daripada tubuh anggur pedol. Tekang Rika Ki Abdul Karim sambur enten Rika. Yai Nawawi itu juga ngiringakan peti hono. Konsep teramat Perasaan Mesir miring. Iki mau cerita resmi ya miring. Anak baik bana sama ikan wagu. Dilikin di masjid tinggi niku. Jadi asal ulama Mesir enak karena salah sebab karangan macam-macam. Ya aku lagi onengku sebagian ilmu macam-macam dikarang. Wong Mesir dah kagum sampai untuk Peter Sayyidu Ulama Al-Hijaz Gusti kepala Nekia Hijaz niku Makkah Madinah sekitar saking apa wong mereka ngadalang tafsir aneh masalah apa bentana pinten lawan capek kiai Palembang bentene 40 sing nyata kita tapi yang dongeng mana sing 95 yo dongeng tapi sing nyata kiai Palembang ngomong iku enten saya 40 kita cukup ilmu badi ilmu segala macam ya sedikit melekata barang maning ya itu doang sing cerita resmi selamat tekian mari ninggalin Mekah dorong pernah turu ya ngadar ini ke uning rian aja dan aku nani waktu aku ya malah rentan geriane neng nisib alik ya jadi ceritanya isengaja orang Riki orang luar negeri kan panan doang ceritanya kan semua ulama ya dan cerita sing resmi cerita kau ya mana Wasania niatul jami dia lalu dari kata dari kata syarat dalam tahim ikut niat dalam pihak inggalan salat kawal airi salatil ula salat tahluli hak dan kesain dalam salat kawal dalam setinya halul bain halul ya halul Minha saking salat dawam Ziyada mayazat Nabi wal hasruhu alin naqsimi Sawan al-abasas Dirakan terbian beda apa Ngertiin akan Kami
Begitu paripurnanya keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau termasuk ulama ahli tadqiq. Bukan sekedar ulama ahli tahqiq, tapi beliau juga adalah ulama ahli tadqiq. Apa arti ahli tahqiq dan ahli tadqiq itu? Kalau ahli tahqiq atau yang disebut lagi muhakkik adalah ulama yang mampu isbatul ahkam bidalil, menetapkan sebuah hukum dengan dalil. Itu namanya tahqiq atau ahli tahqiq. Sedangkan tadqiq atau mudaqqik adalah isbatud dalil bid dalil, menetapkan dalil dengan dalil. Kemampuan Syekh Nawawi sampai ke mudaqqik. Kemampuan Syekh Nawawi sampai ke arah lebih memakari sesuatu. Ahlinya ahli. Jadi begitu detail cara penjelasan tentang satu permasalahan dengan segala jawabannya, begitu detail. Sehingga begitu lengkap dan luasnya pemikiran Syekh Nawawi sampai dituangkan dalam karya tulis yang kita kenal sebagai kitab Qur'an. Syekh Nawawi itu madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Islam ahlu sunnah wal jamaah, dan anutan fikihnya adalah menganut madhab Syafi'i. Sedangkan anutan tauhidnya adalah menganut pada manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah atau manhaj al-Asy'ari wal Maturidi. Sedangkan tasawufnya beliau berkiblat kepada dua imam, bahkan tiga imam. Pertama Imam Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi. Yang kedua Imam Juwaini al-Haramain. Yang ketiga ialah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Innahu la dina liman la amanata lahu wala sholata wala zakata al-hadith. Setuna kelakuan iku oranana agama kadue wong kang oranana amanat lau kadue si wong lan oranana sholat lan oranana zakat al-hadith. Wa Tirmidzi ulan nyritan sapa Syekh Tirmidzi anhu saking Sayyidina Ali, idza fa'alat ummati khamsa asyarata khoslatan halla bihal bala'u. Tatkala megawe sapa umat esun ing 15 perkara, mangka halal biha kalawan 15 perkara. Menurut hasil penelitian Pak Alek Wijoyo ya di Columbia University dan berdasarkan kesaksian beberapa sumber, Syekh Nawawi itu sudah menulis kitab dan kitabnya itu diterbitkan ketika usia beliau hampir menginjak 50 tahun di 1856 itu. Dan setelah itu tulisan-tulisan beliau itu ditunggu oleh penerbit selesai dan rampung ditulisnya untuk diterbitkan. Itu menunjukkan bahwa karya Syekh Nawawi itu sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Buktinya apa? Percetakan yang mencetaknya itu percetakan-percetakan besar. Misalnya percetakan Bulaq dari Mesir, percetakan resmi di Saudi. Belum lagi percetakan-percetakan swasta di berbagai negara. Di Pulau Jawa sendiri ya sangat banyak. Itu menunjukkan bahwa karya Syekh Nawawi sangat diminati dan sekaligus juga menjadi referensi penting untuk pelajaran Islam di dunia Islam. Nah itu ya.
Kalau Syekh Nawawi lebih kuat mempertahankan sanad. Karena sanad itu masih menjaga orisinilitas ajaran dan ilmu. Karena sifatnya transmisi. Peralihan dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, tanpa ada sedikit kekeliruan dan sedikit bengkok. Jadi lurus dari atas ke bawah. Itu namanya sistem sanad. Dan ini pun menjadi standar yang kita lihat dalam keilmuan ulama di Nusantara ini, yang jejaring ulama Nusantara itu begitu luas, tapi transmisinya itu berasal dari satu guru dan beberapa guru yang sambung kepada Rasulullah. Di beberapa manuskrip itu banyak yang sejaman saat itu ada kalimat kama qala Syekh Nawawi Al-Jawi. Nah, jadi sebelumnya bukan Al-Bantani, tapi Al-Jawi kemudian Al-Tanari, baru kemudian Al-Bantani. Nah, Al-Jawi ini ketika dari manuskrip itu masih disebut Al-Jawi. Terus juga ada yang manuskrip tahun 1870-an itu masih menyebut Al-Jawi. Tahun 71 adalah Tanari. Mulai tahun 74, 75 di tahun 1800 itu baru menggunakan Al-Bantani. Nah, kenapa di tahun itu sudah menyebut Al-Bantani? Nah, pertanyaan kan itu. Semenjak ketokohan ini, tokoh Syekh Nawawi itu kebetulan saat itu sedang ada seorang antropolog dari Belanda yang sedang melakukan penelitian tentang haji, yaitu Sunan Guguroni untuk disertasinya. Sehingga melihat kehidupan masyarakat Nusantara yang haji, yang mukim, dan yang belajar, itu dipantau semuanya, ditulis, dan hampir semua mengidolakan Syekh Nawawi. Dan karya-karya Sunan katanya itu terekam dengan baik. Bagaimana sosok kepribadiannya, bagaimana sosok keilmuannya, segala macam itu terekam di koran-koran saat itu, jurnal-jurnal, sampai diakui di Mesir, sampai diakui di belahan dunia, itu karena tulisannya Sunan. Ya, Sunan Guguroni itu saat melakukan penelitian etnografik di Mekah, sebelumnya di Jeddah, beliau menggambarkan dari sisi karakter. Syekh Nawawi itu low profile. Beliau kalau berjalan selalu menunduk, seolah bumi yang dipijaknya itu seperti kitab yang beliau sedang baca. Low profile beliau mewujud dalam bentuk kesederhanaan dalam berpakaian. Kesederhanaan di forum-forum, beliau tidak menonjolkan diri, tidak bicara kalau tidak ditanya, tidak mengomentari kalau tidak diminta. Beliau betul-betul menyembunyikan kehebatannya. Bahkan beliau juga menolak untuk menjadi imam di Masjidil Haram, meskipun diminta. Bukan berarti beliau tidak mampu, tapi beliau memang sangat tawadhu. Itu dari sisi karakter yang digambarkan setidaknya oleh orang Barat. Dari penulisan, bahasa-bahasa beliau itu mudah dicerna. Artinya bahasa Arab ditulis dengan standar yang sama persis dengan karya-karya Imam Al-Ghazali, dengan karya-karya orang-orang ulama-ulama yang lainnya. Dan karyanya itu sampai sekarang bisa dipahami bagi mereka yang mengerti bahasa Arab oleh orang yang mengerti bahasa Arab dari seluruh dunia. Artinya beliau standar bahasa Arabnya baku. Itu kebakuannya kira-kira secara tata bahasa, secara diksi, secara pilihan kalimat, itu sesuatu yang
sangat memukau, sistematis. Buktinya karya beliau banyak dikaji dan juga diterjemahkan, dicetak ratusan kali. Bahkan ada karya-karya yang dicetak lebih dari 200 kali. Sejak beliau tulis, dicetak pertama, lalu selanjutnya masyarakat pembaca meminati karya-karya beliau seperti itu.